Hai kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel hiburan film. Semoga kalian selalu terhibur dengan bacotan saya ini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film Life of Pi. Film yang rilis pada tahun 2012 ini memiliki cerita yang tidak biasa, sekaligus penuh pesan inspiratif. Bermula dari seorang penulis yang mengunjungi seorang pendongeng bernama Pi Patel untuk mendengarkan kisah hidupnya. Semasa kecilnya, Pi tinggal di wilayah Pondicherry, India, yang mana memiliki ayah seorang pemilik kebun binatang. Namun suatu hari, pemerintah tidak lagi memberikan bantuan pada kebun binatang tersebut, sehingga terpaksa mereka semua harus pindah ke Kanada. Tidak berjalan dengan mulus, selama perjalanan menuju Kanada untuk menjual binatang-binatangnya, ternyata kapalnya karam akibat sebuah badai. Pi berusaha untuk bertahan dengan sekoci bersama zebra, orangutan, hiena, dan seekor harimau yang bernama Richard Parker. Mereka terapung-apung di Samudra Pasifik bersama hiena dan harimau yang mulai merasa kelaparan. Meskipun lebih sering berlatar tempat di lautan, namun film ini tidak akan membuat kalian bosan karena terdapat banyak pesan inspiratif di dalam film tersebut. Sebelum masuk ke pembahasan filmnya, kita intro dulu sebentar. Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang mengunjungi seorang pendongeng India bernama Pi Patel dan memintanya untuk menceritakan kisah hidupnya. Film dimulai dengan percakapan antara penulis yang penasaran dengan masa lalu Pi Patel, yang konon namanya melegenda di antara para pelaut. Sang penulis penasaran dengan asal-muasal nama Pi Patel itu sendiri. Lalu Pi menceritakan bahwa namanya diambil dari sebuah kolam renang yang berada di Paris, yaitu Piscine Monitor, kolam terindah yang berada di Paris, Prancis. Seiring berjalannya waktu, Pi bertumbuh dewasa dan masuk sekolah. Karena nama Pi yang aneh, sering sekali namanya menjadi plesetan teman-temannya, yaitu ia sering dipanggil pising, yang berarti kencing. Karena geram dipanggil pising, saat kenaikan kelas baru, ia berupaya keras menghafal angka desimal di belakang koma dari bilangan Pi itu sendiri, sehingga satu sekolah takjub dengan image Pi yang berubah menjadi Pi yang hafal 100 digit angka bilangan di belakang koma. Cerita berlanjut saat sang penulis novel menceritakan dirinya sedang bersedih karena dirinya tidak bisa melanjutkan cerita novelnya, dan akhirnya ia membuang novelnya. Saat dirinya sedang murung, ia bertemu dengan paman Pi, dan ia merekomendasikan bahwa Pi mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang mampu mempercayai akan hadirnya Tuhan. Kemudian, Pi melanjutkan kisah hidupnya, bahwa Pi lahir di sebuah keluarga yang terbilang modern. Ayahnya mendirikan sebuah kebun binatang di Taman Botani di pusat kota, dan ibunya adalah seorang ahli tumbuhan. Sang penulis novel terkejut saat melihat Pi berdoa dan berucap amin sebelum makan, karena menurutnya umat Hindu tidak pernah mengucap amin. Lalu Pi berkata, kita takkan mengenal Tuhan sebelum ada yang mengenalkannya. Pi bercerita saat kecil, ia pertama kali diperkenalkan agama Hindu oleh ibunya dengan jutaan dewa yang ia sembah. Namun di waktu yang bersamaan, terkuaklah bahwa ayah Pi merupakan seorang ateis karena masa lalunya.
Kemudian, Pi mengenal agama Katolik saat ia berusia 12 tahun. Dan karena Pi anak yang mudah penasaran, apalagi soal agama, ia juga tertarik dengan agama Islam. Jadi, Pi muda mempercayai atau menganut 3 agama sekaligus. Sampai-sampai ayahnya sendiri menegurnya, karena mempercayai 3 agama sekaligus berarti tidak mempercayai satu pun. Akan tetapi, menurut Pi itu sah-sah saja, karena iman ibarat rumah dengan banyak kamar. Kemudian, Pi melanjutkan kisah pertemuan pertama kalinya dengan Richard Parker, yaitu seekor harimau yang berada di kebun ayahnya. Ya, Richard Parker adalah seekor harimau, bro. Karena Pi yang penasaran, lalu ia mengajak kakaknya melihat Richard Parker secara langsung. Namun, aksinya diketahui oleh ayahnya, dan karena marah, ayah Pi memperingatkan akan bahayanya jika dekat dengan seekor harimau, dan menunjukkan kepada kedua anaknya keganasan seekor harimau dengan menaruh seekor kambing di kandangnya. Atas kejadian tersebut, membuat Pi takut dan mempengaruhi hidupnya untuk tidak mudah penasaran lagi, dan membuat hidup Pi tidak bergairah seperti dulu lagi. Hingga pada suatu saat, Pi bertemu dengan seorang wanita bernama Anandi. Ini orangnya. Dan membuat Pi penasaran. Singkat cerita, mereka pun dekat. Dan di tengah kedekatannya dengan Anandi, lalu Pi mendapat kabar buruk bahwa keluarganya terpaksa harus meninggalkan India karena suatu hal. Lalu, ayah Pi memutuskan untuk pindah ke Kanada dan menjual semua hewan peliharaannya ke Amerika untuk biaya hidup di Kanada. Sebelum pergi meninggalkan India, Pi sempat mengucapkan salam perpisahan pada Anandi dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. Akhirnya, keluarga Pi pergi dan meninggalkan India. Di tengah perjalanan, di dalam kapal terjadilah sedikit konflik kecil antara ibu Pi yang seorang vegetarian dengan koki di dalam kapal, yang akhirnya keluarga Pi hanya diberi nasi saja untuk makan. Lalu, setelah beberapa hari di perjalanan, sampailah kapal yang ditumpangi Pi di Palu Mariana, yaitu palu terdalam di muka bumi. Di saat yang bersamaan, terjadilah hujan dan badai. Ombaknya pun sangat tinggi. Di saat itulah Pi terbangun dan berniat keluar untuk melihat badai. Lalu Pi berteriak menginginkan badai yang lebih dan lebih kencang lagi. Lalu situasi pun berubah menjadi kacau. Badai semakin ganas, ombaknya pun semakin tinggi. Pi yang mulai khawatir lalu masuk kembali ke dalam kapal untuk membangunkan keluarganya. Saat Pi masuk, ternyata air sudah memenuhi seisi ruangan di dalam kapal tersebut. Kemudian, Pi keluar lagi dan melihat situasi sudah semakin kacau. Lalu, ia diarahkan oleh kru kapal untuk melompat ke dalam sekoci untuk menyelamatkan diri. Di saat yang bersamaan, muncul seekor zebra yang tiba-tiba meloncat ke dalam sekoci. Lalu Pi sempat melihat sesuatu yang bergerak di dalam air, dan Pi berniat menolongnya. Saat ditengok, itu adalah Richard Parker, seekor harimau. Lalu seketika itu pun Pi kaget, sampai-sampai ia tercebur ke dalam laut. Di saat itu, Pi melihat kapal yang ditumpangi keluarganya tenggelam dan masuk ke Palung Mariana. Saat keesokan harinya, badai sudah mereda dan Pi pun masih bergelantungan di ujung sekoci agar tidak dimangsa harimau. Lalu muncul hari si hiena dari dalam sekoci. Pi pun langsung menghindar dan memegang dayung.
sebagai senjata untuk perlindungan diri. Kemudian, Pi kembali bergelantungan di ujung sekoci. Lalu dari kejauhan terlihat orang utan terombang-ambing di atas tumpukan pisang dan mendekati sekoci milik Pi. Di tengah laut sendirian dan ditemani hewan-hewan buas di atas sekoci, lalu Pi berteriak-teriak. Siapa tahu ada yang mendengar. Ada-ada saja di tengah laut berteriak. Kemudian, Pi merakit sejumlah kotak dengan dayung dan menjadilah sebuah sampan kecil. Di saat Pi mempersiapkan sampan kecilnya, muncullah si hiena yang kembali memakan bangkai zebra. Dan tak hanya memakai bangkai zebra, si hiena juga menyerang orang utan hingga tewas. Tak disangka, muncullah Richard Parker dari dalam sekoci dan menikam si hiena hingga tewas. Melihat Richard Parker, Pi seketika menjadi takut dan mendorong sampan kecilnya ke permukaan air dan menjatuhkan diri dari sekoci. Di saat Richard Parker tidur, Pi menyelinap masuk ke dalam sekoci untuk mengambil persediaan makanan. Kemudian Richard Parker terbangun dan mencoba menyerang Pi, namun Pi berhasil menghindar. Keesokan harinya, Pi menulis sebuah surat dan memasukkannya ke dalam botol. Lalu, Pi melemparkan ke lautan. Siapa tahu ada orang yang menemukannya. Hari-hari ia lalui dengan membaca buku panduan survival yang ia dapat dari dalam sekoci. Hari-hari ia lalui dengan meminum air hujan dan memakan makanan persediaan yang sudah disediakan dari dalam sekoci. Di dalam buku panduan survival, terdapat cara yang dilakukan jika terdampar dengan binatang buas. Lalu Pi mencoba mempraktikkan panduan itu. Meskipun tidak berjalan semulus teori, Pi berusaha, setidaknya ia dapat menjinakkan Richard Parker. Dari memberi minum dan menangkap ikan untuk memberi makan Richard Parker. Saat Pi sedang memancing ikan, ternyata Richard Parker melihat ke dalam laut. Di dalam laut itu banyak ikan berenang di bawahnya. Saking laparnya, Richard Parker langsung terjun untuk menangkap ikan, namun gagal. Dan Richard Parker berbelok menuju Pi. Pi yang ketakutan langsung naik ke dalam sekoci. Sekarang posisi terbalik. Pi yang berada dalam sekoci dan Richard Parker berenang di bawahnya. Saat Pi sudah menguasai sekoci, ia mengambil kapak, berniat untuk menyingkirkan Richard Parker. Namun Pi kasihan melihat Richard Parker yang kedinginan dan tidak bisa naik ke atas sekoci. Lalu Pi berubah pikiran dan membantu Richard Parker untuk naik ke atas sekoci. Kemudian, Pi kembali naik ke sampan kecilnya. Kemudian, Pi berhasil menangkap satu ikan yang berukuran sangat besar dan diberikan ke Richard Parker yang berada di dalam sekoci. Lalu malamnya muncul ribuan ubur-ubur yang bercahaya, dan Pi pun takjub melihatnya. Di saat Pi sedang menikmati pemandangan, tiba-tiba muncullah seekor paus raksasa melompat ke atas permukaan laut, dan gelombangnya menghembuskan seluruh perbekalan yang ada di dalam sekoci, dan berceceran di tengah laut. Keesokan harinya, tiba-tiba muncullah ribuan ikan yang berimigrasi dan melewati sekoci Pi. Kemudian, satu ikan besar menghampiri mereka. Terjadilah perebutan antara Pi dengan Richard Parker. Di momen ini, Pi dapat menaklukkan Richard Parker. Pi memakan ikan besar dan Richard Parker memakan ikan yang kecil-kecil. Berikutnya, ketika Pi melihat kumpulan lumba-lumba berenang, ia melihat ada sebuah kapal dari kejauhan. Lalu Pi menembakkan sebuah flare gun. Namun, sia-sia. Kapal itu tidak melihatnya.
Lalu datang lagi cobaan berikutnya. Datang lagi badai yang menghampiri mereka. Di saat badai sudah berlalu, tak disangka sekoci yang Pi tumpangi sudah bersandar di daratan. Pi pun senang dan memakan tumbuhan yang berada di sana. Semakin ke tengah pulau, ternyata hidup puluhan ribu milkat di sana. Dan tentu saja, Richard Parker mendapatkan suplai makanan gratis di sana. Kemudian, Pi mempersiapkan tempat tidur di atas pohon di pulau itu. Namun pada malam harinya, Pi menyadari suatu hal, bahwa seluruh pulau merupakan organisme karnivora raksasa, di mana siang hari menyediakan air tawar, namun di malam hari berubah menjadi asap dan mencerna binatang yang ada di dalamnya. Menyadari keanehan di pulau tersebut, keesokan harinya Pi dan Richard Parker meninggalkan pulau tersebut dan mempersiapkan suplai makanan untuk Richard Parker. Singkat cerita, Pi sudah sampai di daratan Meksiko. Dengan susah payah, Pi berhasil menarik sekoci ke sisi permukaan laut, dan Pi pun tergeletak di atas pasir. Kemudian, Richard Parker akhirnya turun dari sekoci dan pergi ke hutan meninggalkan Pi. Momen tersebut adalah momen terakhir Pi melihat Richard Parker. Tak lama kemudian, Pi ditolong oleh warga pantai dan dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pi dikunjungi oleh 2 orang utusan pemilik kargo dan menanyakan kejadian yang menimpa Pi. Namun mereka tidak percaya akan kisah yang diceritakan oleh Pi. Lalu Pi menceritakan alternatif lain, tanpa hewan, tanpa pulau yang mengapung, yang menurut mereka adalah hal yang mustahil. Di akhir ceritanya, Pi menyerahkan kepada penulis novel untuk mempercayai ceritanya atau tidak. Well, that's up to you. The story is yours now. Dan film pun selesai.